Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Alhamdulillah baik, Bu, kabarnya. Ibu gimana? Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah mau hadir dalam kegiatan konseling kelompok kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, apakah ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, karena belum ada yang pernah mengikuti kegiatan seperti ini, jadi Ibu mau menjelaskan dulu tentang apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor profesional dengan beberapa konseli. Nah, di sini nanti dengan menggunakan dinamika kelompok guna dapat memecahkan masalah yang dialami secara solusi terbaik lah intinya. Nah, terus di sini ada tujuannya. Jadi tujuannya untuk melatih anggota agar berani berbicara dengan banyak orang, melatih anggota juga agar dapat memiliki rasa tenggang rasa, terus mampu mengentaskan permasalahan-permasalahan kelompok. Terus ada tujuan umumnya. Jadi tujuan umumnya itu untuk melatih kemampuan sosial, komunikasi, kepercayaan diri, dan mampu memecahkan masalah dengan cepat tanpa menimbulkan emosi. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan dari kegiatan konseling kelompok ini. Yang pertama kan kita sudah duduk melingkar. Nah, duduk melingkar ini tujuannya apa? Jadi duduk melingkar ini tujuannya agar kita itu dapat fokus, dapat memecahkan masalah dengan fokus, terus dapat saling kontak mata. Nah, terus nanti yang kedua ada prosedur pelaksanaan di mana nanti kita dalam melakukan kegiatan konseling kelompok akan menyampaikan masalah secara bergantian. Jadi setiap anggota nanti menyampaikan masalahnya secara bergantian. Di sini nanti ketika satu temannya menyampaikan masalahnya, teman-teman yang lain diharapkan untuk mendengarkan, dan juga nanti ada sesi di mana teman-teman bisa membantu temannya dengan cara menyampaikan pendapat, juga memberikan pertanyaan dan memberikan solusi kepada temannya. Dari sini apakah sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah, Bu, paham. Ya, jadi nanti kalian jangan khawatir kalau masalahnya kalian akan bocor ke orang lain. Karena di sini itu ada asas-asasnya. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana nanti apapun yang kalian ucapkan, tindakan maupun masalah kalian bersifat rahasia. Jadi selain anggota ini tidak boleh ada pihak ketiga yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana kalian mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan sedikit pun, baik itu kehadiran, penyampaian masalah, pendapat, maupun solusinya nanti. Terus ada asas keterbukaan. Jadi kita itu harus saling terbuka, biar fokus dan juga nggak ada ragu-ragu pada temannya, jadi bisa saling terbuka. Terus kemudian ada asas kenormatifan. Maksudnya asas kenormatifan itu gimana, Bu? Nah, jadi asas kenormatifan ini di mana kita itu harus bisa saling menghargai pendapat, menghargai masalahnya teman, menghargai semua yang telah disampaikan temannya. Terus yang terakhir ada asas kekinian. Asas kekinian ini bukan masalah yang lagi tren gitu, bukan, tapi masalah kalian yang kalian alami sekarang, bukan masa lalu, juga bukan yang akan datang. Jadi fokus pada masalah yang sekarang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Baik, kan kita belum saling kenal nih. Alangkah baiknya kan kita kenal. Kan kata orang itu nggak kenal nggak sayang gitu ya. Jadi kita melakukan perkenalan
Misalnya itu ada permainannya, biar seru, biar gak bosan. Jadi teman-teman bisa sebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan. Setelah itu warna kesukaan kalian. Jadi contohnya kayak gini, misalnya saya ya, nama saya Cici Butarwati, nama panggilan saya Cici, warna kesukaan saya pink. Jadi kalian bisa panggil Cici pink. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Jadi, kita melakukan permainan seperti itu. Oke, bisa ya, bisa dilakukan ya. Silakan Bu. dimulai dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Wulan Agustin. Biasa dipanggil Nadia, warna kesukaan saya biru. Jadi, kalian panggil nama saya Nadia Biru. Oke, Mbak Nadia biru. Betul. Ya, selanjutnya silakanannya. Oke. Perkenalkan, nama saya Marifatun Nafila, nama panggilan saya Nafila, warna kesukaan saya biru langit. Jadi bisa dipanggil Nafila biru langit. Oke, Nafila biru langit. Ya, selanjutnya. Terkenal. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Nama panggilan saya Wahyudi Dwi atau Wahyudi Biru Muda. Biru muda. Cuma suka biru ya di sini ya. Selanjutnya Iya, Bu. ini kita rangkai nama. Jadi misalnya nama saya JJ Pink. Di sebelah kanan saya ada Nadia Biru. Sebelah kanannya lagi ada Nafila Biru Langit. Dan di sebelah kanannya lagi ada Wahyudi Biru Muda. Gitu, seterusnya. Bisa? Bisa. Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan dimulai dari Mbak Nadia. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Biru. Di sebelah kiri saya ada JJ Pink. Di sebelah kanan saya ada Nafila Biru Langit. Dan di sebelah kanannya ada Yudi Biru Muda. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Mbak Nafila. Oke, nama saya Marifatun Nafila, bisa dipanggil Nafila. Warna kesukaan saya biru langit. Di sebelah kanan saya ada Nadia biru, kemudian ada JJ Pink, dan sebelahnya lagi ada Wahyudi biru muda. Ya, bagus. Selanjutnya, Masnya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Di sebelah kanan saya ada Nadia Wulan Biru. Di sebelah kanannya lagi ada Makrifatul Biru Muda dan Bu JJ Pink. Ya, bagus. Terima kasih semuanya. Sebelum kita melakukan pada tahap kegiatan, teman-teman ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu nggak? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Ada. Jadi gimana? Apa semua sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Pada tahap kegiatan ini, teman-teman diharapkan menyampaikan masalahnya secara bergantian. Kemudian nanti kita akan menyetujui salah satu permasalahan yang akan dibahas. Nanti kita akan voting masalah mana yang mau dibahas terlebih dahulu. Kemudian jika ada teman yang menyampaikan masalahnya, teman yang lain diharapkan untuk mendengarkan, kemudian nanti bisa memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan pendapat ataupun solusi. Dari sini bisa dipahami. Paham, Bu. Saya, oke. Silakan kepada Mbak Nadia Biru terlebih dahulu untuk menyampaikan masalahnya. Malu, Bu. Gimana kalau teman yang lain dulu?
Oh, Mbak Nadia malu. Malu kenapa, Mbak? Nggak apa-apa, silakan aja. Teman yang lain pasti mendengarkan. Nanti juga kalau masalahnya Mbak Nadia mau dibahas terlebih dahulu juga akan diberikan pendapat biar masalahnya selesai. Gitu. Malu Bu, siapa tahu itu Nafila Biru Langit mau terlebih dahulu. Oh ya udah, karena Mbak Nadia masih malu-malu. Tadi dilemparkan sama Mbak Nafila. Gimana Mbak Nafila? Mau menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Kenapa harus saya? Bukan sama-sama. Mungkin yang lain. Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Nanti kan udah saling kenal nih, jadi enggak usah malu-malu, enggak apa-apa. Mana Vila belum siap juga ya? Saya takut diajak pun nanti. Oh, enggak ada yang ngecek, tenang saja. Bagaimana? Oke deh Bu, saya aja. Ya, beri applause dulu dong buat Mbak Nafila mau nih maju duluan. Yuk. Nah, Ya, silakan Mbak Nafila. bentar ya Bu. Saya pikir dulu Saya. masalah yang mana yang akan saya ceritakan gitu ya Bu. Bentar. Oh, masalahnya banyak ya? Ya Bu. Oh jadi gini Bu. Saya akan Ya. bercerita ya. Kalau saya itu malu Bu saya. Nah, malu kenapa? Enggak apa-apa. Nanti diajak diceritakan sama teman. aja. Enggak ada yang ngecek. Oke wes. Oke deh Bu. Jadi itu saya itu orangnya itu kan nggak begitu suka hitung-hitungan gitu ya Bu ya. Jadi itu kalau ada rumus-rumus gitu itu sulit memahaminya Bu atau sulit menghafal. Jadi kalau mengerjakan soal yang ada rumus-rumusnya itu sulit Bu. Jadi nggak bisa gitu loh Bu. Oh, jadi masalahnya Mbak Nafila itu kesulitan dalam menghafal rumus-rumus gitu ya. Iya Bu. Oke, baik. Mbak Nafila sudah menyampaikan. Kemudian selanjutnya siapa nih yang mau? Mas Wahyudi atau Mbak Nadia dulu? Saya dulu deh Bu, gak apa-apa. Silakan Mbak Nadia. Gini Bu ya, saya itu dijauhi teman-teman karena saya itu kalau pulang sekolah itu selalu tidak mau kalau diajak main. Karena sama orang tua saya kalau pulang sekolah itu disuruh langsung pulang. Jadinya dijauhin sama teman-teman. Oh, jadi masalahnya Mbak Nadia itu dijauhi teman karena kalau pulang sekolah nggak mau nongkrong gitu. Ya, kok mau diajak main jadinya dijauhin sama teman-teman. Oh ya, masalahnya Mbak Nadia sudah disampaikan. Yang terakhir, Masnya silahkan. Bu, sering ngantuk di kelas dan pelajaran-pelajaran kurang masuk Bu. Karena gurunya kurang cantik Bu. Oh, masalahnya Mas Wahyudi sering ngantuk di kelas, gurunya nggak cantik gitu ya. Iya Bu. Nah, oke. Terima kasih. Oke kan, masalahnya sudah dibahas semua, sudah disampaikan semua nih. Yang pertama tadi masalahnya Mbak Nafila. Mbak Nafila bilang kalau punya masalah sulit dalam menghafal rumus-rumus karena nggak suka hitung-hitungan. Kemudian Mbak Nadia dijauhi teman karena setiap pulang sekolah tidak mau main, tidak mau nongkrong karena takut dimarahi orang tuanya. Dan terakhir masalahnya Mas Wahyudi sering ngantuk di kelas, sulit berkonsentrasi ya karena gurunya nggak cantik gitu ya. Oke, dari teman-teman kira-kira masalah siapa nih yang mau dibahas terlebih dahulu sesuai kesepakatan semua anggota nih. Ya, masalahnya siapa dulu? Bu Nah Bu. Masalahnya
Wahyudi dulu Bu juga boleh karena kan menyangkut kenyamanan di kelas biar tidak mengganggu belajarnya. Kurang satu nih. Bu Naf pilih masalahnya siapa? Ya Bu, saya setuju dengan Nadia. Mungkin bisa masalahnya Mas Yudi dulu karena itu lucu gitu loh Bu masalahnya. Jadi bisa dibahas dulu lah. Kan banyak juga yang memiliki masalah seperti itu gitu Bu. Oke, jadi dua orang menyetujui masalahnya Mas Wahyudi. Nah, Mas Wahyudi gimana? Mau masalahnya dibahas terlebih dahulu? Iya Bu, gak apa-apa Bu. Oke, Mas Wahyudi juga bersedia ya. Jadi bisa diungkapkan lagi masalahnya seperti apa yang lebih detail gitu Mas Wahyudi. Ya, semua mata pelajaran tidak bisa diresapi Bu. Gara-gara ya satu pertama dilihat dari gurunya tidak enak dipandang, dua kurang cantik. Kan semua orang juga pengen itu Abu, semua pelajaran masuk Abu. Dari kenyamanannya guru juga bisa menjadi malaskan Bu. Nah, bagaimana agar bisa semua mata pelajaran bisa masuk Bu? Terima kasih Bu. Oke, Mas Wahyudi sudah menyampaikan ya, karena kalau gurunya nggak cantik katanya nggak nyaman. Ini masalahnya unik ya, tapi seru sih kalau dibahas. Juga kan ini juga menyangkut nilainya Mas Wahyudi nantinya kan. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan yang lebih lanjut untuk masalahnya Mas Wahyudi? Mbak Nadia mungkin atau Mbak Nafila? Oke, paham anak-anak. Ada pertanyaan terkait masalahnya Mas Wahyudi? Silakan. Bu, saya mau tanya, apakah setiap hari Mas Yudinya itu di kelas seperti itu, Bu, atau apa ada hari-hari tertentu atau gimana gitu? Pertanyaannya Mbak Nabila, apakah setiap hari Mas Wahyudi melakukan seperti itu? Dari Mas Wahyudi bagaimana jawabannya? Tidak Bu, kadang-kadang jika gurunya bisa menyampaikan dengan baik pasti diserap Bu. Jadi kadang-kadang ya kalau gurunya bisa menyampaikan dengan baik, maka Mas Wahyudi tidak merasa bosan, tidak merasa ngantuk gitu ya. Iya Bu. Ya, Mbak Nadia ada pertanyaan untuk Mas Wahyudi? Apa guru yang cantik itu sangat mempengaruhi dalam belajar? Maksudnya kalau memang beliau cantik itu apa menjamin nilainya bagus? Ya, silakan. Wahyudi Ya, dijawab. insya Allah Bu. Kan namanya juga usaha Bu. Usaha juga tidak mengkhianati hasil Bu. Oke. Jadi Mas Wahyudi ini kadang-kadang dari pertanyaannya Mbak Nafila tadi kan jawabannya kadang-kadang lihat gurunya gitu ya. Terus kalau dari jawaban Mbak Nadia, Mas Wahyudi tidak 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 begitu apa ya, intinya Mas Wahyudi ini bilang kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil, intinya harus usaha gitu. Terus kalau saya boleh tanya nih, Mas Wahyudi, apa udah ada upaya biar tidak ngantuk juga tidak merasa bosan di kelas kayak gitu?
Sudah Bu, kadang-kadang bawa kopi. Memang boleh bawa kopi. Ya nggak tahu Bu, biar tidak ngantuk Bu. Oh ya udah, salah satu upayanya bawa kopi. Iya Bu. Untuk teman-teman yang lain nih, apa ada pendapat ataupun solusi buat Mas Wahyudi biar di kelas itu nggak ngantuk lagi gitu? Dari Mbak Nafila atau Mbak Nadia duluan, silahkan. Kenapa Bu? Mohon maaf. Iya kan, Ya, betul. Mas Wahyudi sudah ada upaya nih, upayanya bawa kopi. Nah, dari teman-teman yang lain, mungkin ada solusi lain biar Mas Wahyudi itu nggak ngantuk di kelas, nggak merasa bosan, meskipun gurunya nggak cantik gitu. Karena kan nggak semua guru itu perempuan gitu ya, ada juga yang laki-laki ya kan. Jadi menurut teman-teman itu bagaimana biar Mas Wahyudi nggak ngantuk lagi gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu Bu, tidurnya yang cukup. Itu ya. Kalau untuk yang tadi bawa kopi, menurut saya enggak. Ya mungkin ada ya, tapi kan kalau di sekolah ya apa boleh seperti itu. Mungkin ya nggak tahu sih Ya. Jadi kalau dari Mbak Nadia, tidurnya yang cukup gitu ya. Karena kalau di sekolah itu nggak mungkin juga pas pelajaran bawa kopi gitu kan ya. Dari Mbak Nafila bagaimana? Ya, saya sebenarnya Nadia. Jadi mungkin saya akan tambahkan, bisa kalau pagi mungkin bisa dicoba untuk sarapan ya. Karena kan kalau memang kosong kita kan pasti ngantuk gitu ya. Jadi coba untuk sarapan dulu supaya perutnya kenyang, tapi juga jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang pun juga ngantuk nantinya gitu ya. Jadi ya sarapan aja pokoknya isi perut. Terus jangan suka begadang, tidur sesuai jam, ya hampir sama lah sama Nadia. Oke. Terima kasih Mbak Nafila. Jadi Mas Yudi, di sini ada dua solusi dari teman-teman. Yang pertama tadi tidurnya yang cukup. Terus yang kedua ada pagi itu sarapan, jangan suka begadang. Kalau saya boleh tambahi ya, nanti bisa coba cari tempat duduk yang di depan, mungkin biar nggak ngantuk gitu. Dari Mas Wahyudi, bagaimana dengan pendapat teman-teman? Bisa diterima atau masih kurang atau bagaimana? Iya Bu, bisa diterima Bu. Kira-kira Mas Wahyudi mau melakukan yang mana nih? Apa semua dilakukan atau bagaimana? Dilakukan semuanya Bu, asal bisa ke depannya lebih baik lagi. Bagus. Kira-kira kalau semuanya dilakukan, Mas Wahyudi ada target nggak kapan mau berubah? Apakah sekarang juga, atau mulai besok, atau kapan? Ya mulai sekarang lah Bu. Oh, langsung ya, mulai sekarang ya. Iya Bisa Bu. dilakukan? Insya Allah Bu, bertahap lah Bu. Oke, baik. Jadi, permasalahan Mas Wahyudi setelah diselesaikan ya, dan terima kasih buat teman-teman untuk telah menyampaikan pendapatnya juga. Jadi di sini saya rangkum kembali ya, masalahnya Mas Wahyudi tadi merasa ngantuk, merasa bosan di kelas karena gurunya nggak cantik, gitu, jadi kurang semangat, gitu kan. Terus dari Mbak Nadia tadi memberikan pendapat kalau Mas Wahyudi ini baiknya tidurnya harus cukup biar nggak ngantuk gitu di kelas. Terus Mbak Nafila menyampaikan pendapat juga kalau pagi itu sarapan, jangan suka begadang. Dan Mas Wahyudi menerima semua solusi dari teman-teman. Mungkin dari sini cukup ya. Ibu mau
mau tahu nih pesan dan kesan apa kalian dalam mengikuti kegiatan ini? Silakan yang mau menyampaikan, satu orang aja mungkin cukup. Silakan, Mbak Nafila mungkin, atau Mbak Nadia, atau Mas Didi, silakan. Kesannya ya Bu ya, jadi bisa, kesan-pesannya itu jadi bisa nambah teman. Kita itu bisa lebih akrab lagi antara satu sama lain, sesama anggota. Terus kita itu bisa leluasa untuk mengeluarkan pendapat, untuk mengeluarkan ide-ide. Jadi kita bisa melatih diri kita untuk terbuka, untuk membantu teman-teman kita, untuk membantu masalah yang sedang teman kita alami. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang lain mau menyampaikan pesan dan kesan. Boleh kok, tidak terbatas. Silakan. Sudah Bu, mungkin cukup tadi perwakilan dari Ma'rifatun Nafila Biru Langit. Baik, karena sudah nggak ada nih, kalian yang masalahnya belum dibahas, belum terselesaikan, jangan khawatir, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita sepakati ya, nanti harinya bisa menyusul, tapi pertemuan kita sepakati 1 kali pertemuan itu 45 menit. Bagaimana? Iya Bu, setuju. Yang lain? Ya Bu, setuju. Setuju, Bu. Baik, terima kasih karena telah mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri ya. Saya menyampaikan permohonan maaf bila ada salah kata maupun ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan sama kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh.